Halo semua, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas network programming. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan berbagai macam aplikasi. Baik itu aplikasi desktop maupun aplikasi di perangkat mobile. Faktanya sebenarnya kita lebih fokus pada penggunaan aplikasinya dibandingkan penggunaan perangkat atau device-nya. Tentunya semua aplikasi tersebut punya dan mengolah data. Data pada aplikasi-aplikasi tersebut ada yang dikelola lokal di mesin yang sama dengan aplikasinya, dan juga ada yang datanya tersebar berada di mesin-mesin yang lain. Aplikasi di suatu mesin bisa menggunakan data di mesin yang lain, tentunya membutuhkan suatu proses di mesin yang lain tersebut. Proses di aplikasi pengguna data berkomunikasi dengan proses di lokasi data. Dan tentu saja kita tahu bahwa semua itu dimungkinkan berkat adanya jaringan komputer. Meski tidak semua aplikasi menggunakan data dari mesin yang berbeda atau berinteraksi dengan aplikasi di mesin yang berbeda, atau yang biasa kita sebut dengan aplikasi standalone, namun saat ini seberapa banyak aplikasi standalone yang masih kita gunakan? Sepertinya sih tidak banyak. Dominan aplikasi sekarang yang kita gunakan itu aplikasi non-standalone, kecuali kalkulator mungkin ya. Ketika internet menjadi media atau sarana vital ya, bagi aplikasi yang kita gunakan, maka itu merupakan bukti pentingnya kebutuhan komunikasi bagi aplikasi tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya aplikasi-aplikasi tersebut berkomunikasi di jaringan komputer atau di jaringan internet? Ya, hal ini akan kita coba kaji lebih jauh lewat materi kali ini. Sebelum kita membahas cara aplikasi berkomunikasi, kita lihat dulu internet itu seperti apa. Apakah cuma sekumpulan alat-alat yang dihubungkan satu sama lain dengan koneksi kabel maupun koneksi nirkabel, atau apakah ada aplikasi juga di situ ya, yang menghubungkan satu sama lain? Untuk itu, mari kita review kembali jaringan komputer dan internet itu secara umum ya. Kita tahu bahwa jaringan komputer memungkinkan komunikasi data antar mesin komputer. Pesan berpindah dari satu mesin ke mesin yang lain, dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Data juga berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain, bahkan di mesin yang berbeda. Sebagai sebuah sistem jejaring, jaringan komputer tidak hanya disusun atas mesin-mesin komunikan semata, atau yang lebih dikenal sebagai end device. Jadi jaringan komputer tidak hanya terdiri dari end device, namun juga terdiri dari berbagai perangkat intermediari atau perangkat perantara. Salah satunya misalnya adalah switch, hub, router, access point, dan lain sebagainya. Seperti jaringan kantor pos, sistem pos tidak hanya terdiri dari para pengirim dan penerima. Ada pihak perantara di situ. Ada Pak Pos, ada kotak pos, ada kantor pos, tentu saja beserta pegawainya, ada angkutan pos, truk pos, kapal, pesawat, dan tentu saja ada jalan raya, jembatan, bahkan polisi lalu lintas kan.
yang berperan mengatur kelancaran pengiriman pos. Demikian juga dengan jaringan komputer maupun internet. Internet sebagai sebuah jaringan komputer terbesar saat ini juga terdiri dari berbagai intermediari yang sangat kompleks. Aplikasi tidak hanya ada di sisi komunikan, ada di end device. Aplikasi juga ada di sisi intermediari, sebagai perantara meneruskan pesan-pesan yang kita kirimkan antar end device. Lalu bagaimana aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ini bekerja? Bisa menggunakan berkomunikasi lewat jaringan komputer. Tentu saja aplikasi tersebut bekerja sesuai dengan perintah yang telah disusun oleh pengembangnya. Ya. Programmer menyusun perintah-perintah komputer atau yang biasa kita sebut sebagai program komputer, agar bisa terjadi komunikasi berbasiskan jaringan komputer. Nah, kegiatan programming tersebutlah yang kita namakan sebagai network programming. Kita tahu bahwa program itu masih berwujud kumpulan perintah. Ya, jadi kalau kita menyebut program, maka dia masih berwujud kumpulan perintah. Dan perintah itu ketika dieksekusi berubah menjadi proses. Jadi bisa dikatakan network programming merupakan kegiatan programming untuk bisa membuat antar proses di berbagai mesin-mesin komputer bisa saling berinteraksi satu sama lain. Ya, bisa juga dikatakan bahwa network programming bagian dari programming. Bagian yang mana? Ya, bagian coding yang mengurusi aspek komunikasi antar proses tersebut. Ya, itulah network programming. Sekarang mari kita lihat prinsip layering dalam jaringan komputer ya, sebagai standar komunikasi di jaringan komputer. Mudahnya kita gunakan saja model TCP/IP ya, yang 4 layer. Ada application layer, transport layer, internet layer, dan network layer atau physical layer. Ketika kita mengklik sebuah link atau membuka browser lalu mengetikkan URL di address barnya, ya, maka browser yang kita gunakan tersebut menyusun pesan HTTP. Apa itu pesan HTTP? Anda bisa lihat-lihat lebih jauh di dokumentasi tentang protokol HTTP untuk lebih memperjelas atau memahami apa itu pesan HTTP. Pesan HTTP yang disusun oleh browser tersebut tidak langsung diserahkan begitu saja ke komputer server ya, atau web server. Ketika browser selesai menyusun pesan HTTP, ya, browser menyusun pesan HTTP berisikan alamat server atau web server berupa URL yang dijabarkan menjadi 3 hal menurut protokol HTTP. Yang pertama itu adalah protokol, lalu yang kedua adalah alamat mesin atau domain, dan yang bagian ketiga adalah identitas resource yang kita request. Ya. Sama seperti kalau kita mengirim surat, bagian yang terpenting bagi Pak Pos adalah alamat tujuan dan penerima. Nah, di sini protokol dan alamat mesin menjadi rujukan penting tersebut. Pada kasus pesan HTTP dengan oleh browser ini, alamat mesin identik dengan alamat rumah penerima. Dan protokol identik dengan orang yang menerima. Sementara resource identifier-nya itu identik dengan isi suratnya. Ya. Kalau surat biasa itu diserahkan ke base surat atau ke loket pos,
maka di sini browser menyerahkan pesan HTTP ini ke layer transport. Jadi layer transport itu identik dengan loket POS, ya. Layer transport hanya mengingat identitas pengirim, dalam hal ini browser, ya, lewat sebuah nomor yang disebut dengan nomor port. Jadi browser itu diberikan identitas nomor port, dan nanti tujuannya juga identitasnya nomor port. Ya, ini sama seperti nomor kamar orang yang menempati rumah atau nomor kamar yang di alamat tujuan, atau nomor KTP kalau secara umum. Lalu membungkus pesan HTTP tersebut ya menjadi pesan TCP. Ini seperti kalau di kantor pos, ya, surat kita dibungkus kembali gitu ya menjadi paket-paket pos. Selanjutnya pesan TCP tersebut diserahkan ke layar internet. Dan ini sudah menjadi urusannya layar transport, bukan aplikasi lagi. Ini seperti pekerjaannya pegawai pos, ya. Kita nggak perlu lagi mengendalikan, itu sudah otomatis pegawai pos mengerjakan, gitu ya, menyortir, ya, mengecek alamat dan sebagainya. Pada layar internet, ya, secara teknis itu tidak mengenal domain. Layar internet hanya mengenal IP address. Maka di sini pesan TCP tadi dikemas lagi menjadi sebuah paket internet dengan menggunakan alamat internet atau IP address. Nah, selanjutnya paket ini diserahkan ke layer network atau physical layer, ya. Ini seperti, ya, pegawai pos di kantor pos menyerahkan ke kendaraan pos atau angkutan pos. Jadi dimasukkan ke truk lalu berangkat beserta supirnya, ya. Di layer network kembali dikemas. Nah, ini seperti kontainer, jadi truknya itu sendiri, lalu setiap truk punya alamat tujuan masing-masing, ya. Nah, inilah sebenarnya yang akan menyerahkan data atau pesan kita ke komputer tujuan atau ke server, ya. Tentu saja tidak langsung, tapi lewat perantara perangkat intermediari. Di intermediari akan terjadi proses yang mirip seperti ini, ya. Jadi dari beberapa layar pindah-pindah, diawali dengan naik dulu harusnya. Jadi di router, di switch itu akan dari layar network naik ke atas di router sampai layar internet, lalu turun lagi, ya. Lalu dilempar lagi ke intermediari berikutnya, lagi naik ke layar internet, kemudian turun lagi ke layar network, lalu dilempar lagi. Begitu seterusnya sampai di komputer tujuan. Nanti di komputer tujuan dia akan kebalikannya dari proses di komputer asal ini. Jadi dia naik dari layar network ke layar internet, layar transport, kemudian sampailah di aplikasi web server. Lalu di mana kita melakukan network programming? Di antara keempat layer ini dan interaksi dengan perangkat, kita bisa melakukan network programming di setiap layer. Jika kita fokus pada programming pada network layer, itu contohnya adalah kita mengembangkan driver untuk modem, untuk perangkat adapter WiFi, adapter internet, dan sebagainya, ya. Kalau kita fokus di layar atasnya, entah itu di layar internet maupun di layar transport, maka kita bisa mengembangkan, kalau di internet kita bisa mengembangkan aplikasi IP. Saat ini kita menggunakan IP versi 4, mungkin kita bisa mengembangkan IP versi 6 lebih lanjut, atau IP versi 7, 8, dan seterusnya. Kalau di layar transport, kita bisa mengembangkan lebih jauh tentang aplikasi TCP, ada aplikasi UDP, ya, ada TCP Rhino dan sebagainya. Namun
peluang mengembangkan aplikasi di ketiga layer bawah ini, transport, internet, dan network, itu tidak terlalu banyak, ya. Dan paling banyak kesempatan kita melakukan pengembangan itu adalah di layer application. Banyak aplikasi baru yang bisa kita bangun, dan di sini sebenarnya kita hanya perlu fokus berinteraksi dengan layer transport saja, ya. Kenapa? Karena urusan ke bawah itu menjadi urusannya layar transport, ya. Jadi mostly mayoritas network programming itu ada di ranah layer application, ya, atau mengembangkan interaksi antara layer application dengan layer transport. Ada banyak aplikasi yang bisa kita kembangkan di layar aplikasi ini yang berinteraksi dengan layer transport. Dengan menggunakan pendekatan network programming berbasis layering, kita cukup fokus berinteraksi dengan layar transport saja. Kita tidak perlu memperdulikan layar internet dan layar network. Kita bisa mengembangkan aplikasi chatting, VoIP, game, file sharing. Kita juga bisa mengembangkan aplikasi mobile, ya, yang berinteraksi dengan jaringan, sosial media, lalu aplikasi entertainment, aplikasi bisnis, media, ya, aplikasi-aplikasi komersial, jual beli, finansial, ya, dan beberapa tools yang lain, ya. Itu banyak aplikasi yang bisa kita kembangkan di layar aplikasi yang berinteraksi dengan layar transport berkat adanya network programming berbasiskan layar. Baik, demikian dulu bagian pertama dari network programming. Nanti kita lanjutkan pada bagian kedua dengan socket programming. Terima kasih.